Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya muliakan para kiai, para alim, para ulama, para sesepuh dan bini sepuh, dan tak lupa para pendengar di mana saja berada yang lagi mendengarkan kultum ini. Penolakan Rasulullah SAW untuk meninggalkan dakwah diriwayatkan oleh Tabrani dan Bukhari dalam kitab At-Tarikh dari Aqil bin Abu Thalib, katanya para pemuka Quraisy menemui Abu Thalib. Kemudian diriwayatkan hadis sebagaimana yang disebutkan dalam bab menanggung penderitaan, yang disebutkan di dalamnya bahwa Abu Thalib berkata kepada Rasulullah SAW, "Demi Allah, wahai keponakanku, aku tahu bahwa engkau orang yang sangat kupatuhi. Kaummu telah menemuiku dan menuduh bahwa engkau telah mendatangi mereka di Ka'bah di hadapan khalayak ramai, dan engkau telah mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati mereka. Jika engkau berpendapat bahwa lebih baik engkau membiarkan mereka dengan keadaan mereka, maka lakukanlah." Kemudian Rasulullah SAW menengadahkan kepalanya ke langit dan bersabda, "Demi Allah, aku tidak berusaha untuk meninggalkan apa yang telah diamanahkan, walaupun salah seorang dari kalian membakarku dengan api dari cahaya matahari ini." Di dalam riwayat oleh Baihaqi dikatakan bahwa Abu Thalib berkata kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai keponakanku, sesungguhnya kaummu telah datang menemuiku dan mereka berkata ini dan itu, maka kasihanilah dirimu dan diriku dan jangan membebaniku dengan urusan yang tidak mampu dipikul olehku dan olehmu. Maka jauhilah mereka dari perkataan yang dapat menyakitkan mereka." Kata-kata itu telah membuat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengira bahwa pamannya akan meninggalkannya, tidak memberi perlindungan lagi dalam menjalankan usaha dakwah, rela menyerahkannya dan tidak mampu lagi untuk berdiri di pihaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai paman, seandainya matahari diletakkan di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan usaha dakwah ini hingga Allah memenangkannya atau aku binasa dalam perjuangan itu." Kemudian berlinanglah air mata Rasulullah SAW karena menangis. Setelah itu perawi meriwayatkan hadis sebagaimana yang akan disebutkan di bab berikutnya. Di dalam kitab Musnadnya dari Ibnu Abi Syaibah dengan sanadnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, katanya, pada suatu hari kaum Quraisy berkumpul dan mereka berkata, "Carilah seorang di antara kalian yang paling tahu tentang sihir, nujum dan syair. Kemudian temuilah lelaki ini," yakni baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "yang telah memecah belah persatuan kita, mencerai-beraikan urusan kita
dan mencaci maki agama kita, lalu biarkan dia mengajak Muhammad bicara dan memperhatikan apa jawaban Muhammad kepadanya. Mereka berkata, kami tidak mengetahui seorang pun yang lebih pandai dalam urusan ini selain Utbah bin Rabi'ah. Mereka berkata lagi, pergilah hai Abu Al-Walid, yakni Utbah. Utbah pun pergi menemui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Muhammad, apakah engkau lebih baik daripada Abdullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya terdiam mendengar pertanyaan itu. Utbah bertanya lagi, apakah engkau lebih baik daripada Abdul Muthalib? Tak sepatah kata pun yang keluar dari mulut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utbah berkata, jika engkau mengakui bahwa mereka lebih baik daripadamu, ketahuilah bahwa mereka telah menyembah Tuhan-Tuhan, yakni berhala yang telah engkau caci maki itu. Dan jika engkau mengaku lebih baik daripada mereka, maka bicaralah sehingga kami mendengar perkataanmu. Demi Allah, sesungguhnya tidaklah kami melihat seorang anak yang disayangi oleh kedua orang tuanya dan kaumnya yang lebih mendatangkan kesialan kepada kaumnya dari kamu. Sesungguhnya engkau telah memecah belah persatuan dan mencerai-beraikan urusan kami, mencaci maki agama kami, dan mempermalukan kami di kalangan bangsa Arab, sehingga tersebar kabar kepada mereka bahwa ada seorang tukang sihir dan ahli nujum di antara kaum Quraisy. Demi Allah, kami tidak menantikan kecuali suara yang sangat keras di saat musibah, di mana sebagian kami berdiri di hadapan sebagian lainnya dengan membawa pedang sampai kami saling membinasakan. Hai Muhammad, jika kau mempunyai keinginan, kami akan mengumpulkan untukmu segala kekayaan sehingga kamu akan menjadi seorang yang terkaya di antara kaum Quraisy. Jika kamu ingin menikah, pilihlah 10 wanita yang paling kau sukai dan kami akan meninggalkanmu. Rasulullah SAW bersabda, sudah selesaikah pembicaraanmu? Ya, jawab Utbah. Rasulullah SAW bersabda lagi, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Setelah mengucapkan basmalah, Rasulullah SAW membaca ayat di bawah ini. Hamim, tanzilum minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatun Qur'anan Arabiyyal liqaumi ya'lamun. Basira wa nadira fa'arada aksaruhum fahum la yasma'un. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi wa fi adanina waqru wa min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana amilun. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya innama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakata wa hum fil akhirati hum kafirun. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Qul innakum latakfuruna billadzina khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min qaumi fiha min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam sawa'al lisailin summa istawa ila samai wa hiya dukhanun wa qala laha walil ardi diya tau'an au karhan qalata ataina ta'in wa qadahunna sab'a samawati fi yawmaini wa awqa fi kulli sama'in amroha wa zayyana sama'at dunya bimasabiha wa khifdha dzalika dirul azizil alim fa in a'radu faqul andartukum dha'iqatum misla sa'iqati adi wa samud.
Hamim, diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan yang membawa peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling daripadanya, maka mereka tidak mendengarkan. Mereka berkata, hati kami berada dalam tutupan yang menutupi apa yang kamu seru kami kepadanya, dan di telinga kami ada sumbatan, dan antara kami dan kamu ada dinding. Maka bekerjalah kamu, sesungguhnya kami bekerja pula. Katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan padamu bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju padanya, dan mohonlah ampun padanya, dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka mendapatkan pahala yang tiada putus-putusnya. Katakanlah, sesungguhnya pantaskah kaum kafir kepada yang menciptakan bumi dalam 2 masa dan kamu adakan sekutu baginya? Yang bersifat demikian itulah Tuhan semesta alam, dan Dia Allah menciptakan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia Allah memberkatinya, dan Dia Allah menemukan padanya kadar makanan-makanan, yakni penghuninya dalam 4 masa. Penjelasan itu sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Kemudian Allah menuju pada penciptaan langit, dan langit itu masih merupakan asap. Lalu Dia berkata kepadanya dan pada kami, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Kemudian Dia menjadikannya dalam 2 masa, dan Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya, dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami meliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang Maha Perkasa lagi mengetahui. Jika mereka berpaling, katakanlah, aku telah meringatkan kamu dengan petir seperti petir yang menimpa kaum Ad dan Samud. Quran surat Al-Fussilat ayat 1-13. Utbah pun berkata, hentikan, apakah kamu tidak mempunyai syair selain itu? Tidak, jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyaut. Utbah bergegas kembali pada kaum Quraisy. Mereka bertanya, apa yang telah terjadi? Utbah menjawab, apa yang kalian perintahkan untuk disampaikan telah kusampaikan semuanya, tanpa ada satupun yang tinggalan. Mereka bertanya, apakah dia menjawab semua pertanyaanmu? Ya, jawab Utbah. Dia melanjutkan, tidak. Demi zat yang telah menegakkan Ka'bah, aku tidak memahami perkataannya sedikit pun, kecuali dia mengancam kalian dengan petir, sebagaimana yang telah ditimpakan pada kaum Ad dan Samud. Mereka berkata, celakalah kamu. Lelaki itu telah berbicara padamu dengan menggunakan bahasa Arab, tetapi mengapa kamu tidak faham apa yang dikatakannya? Tidak, jawab Utbah lagi. Demi Allah, aku tidak memahami kata-katanya kecuali ancaman petir itu. Diriwayatkan oleh Baihaqi dan yang lainnya, dan dari Al-Hakim, dan ia menambahkannya dengan perkataan, jika engkau menginginkan kekuasaan, maka kami akan mengikatkan panji-panji kamu untukmu, dan engkau menjadi ketua kami seumur hidup. Dalam riwayat Baihaqi disebutkan bahwa ketika Rasulullah SAW membaca, jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah memperingatkan kamu dengan petir seperti petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Samud. Maka Utbah memegang mulut beliau dan meminta beliau dengan hak
kekerabatan agar beliau berhenti. Utbah tidak keluar menemui keluarganya, bahkan menjauhkan diri dari mereka. Maka Abu Jahal berkata, "Demi Allah, wahai kaum Quraisy, kami tidak berpendapat mengenai diri Utbah selain ia telah cenderung mengikuti Muhammad, dan makanan Muhammad telah membuatnya senang dan ridho. Hal itu tidak terjadi melainkan karena kemiskinan yang menimpanya. Marilah ikut kami untuk menemuinya." Mereka pun mendatangi Utbah. Lalu Abu Jahal berkata, "Demi Allah, wahai Utbah, kami tidak datang kecuali karena engkau mulai simpati kepada Muhammad dan urusannya telah membuatmu senang dan ridho. Jika engkau punya suatu kebutuhan, maka kami akan mengumpulkan harta kami untukmu yang lebih mencukupi daripada makanan Muhammad itu." Maka Utbah sangat marah dan bersumpah dengan nama Allah untuk tidak berbicara dengan Muhammad selamanya. Utbah berkata, "Sesungguhnya kalian mengetahui bahwa aku adalah salah seorang yang terkaya di kalangan kaum Quraisy, tetapi aku datang menemuinya." Utbah menceritakan kepada mereka semua yang telah terjadi. Dia telah menjawab pertanyaanku dengan sesuatu yang bukanlah syair maupun syair dan bukan juga mantra. Dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, yakni yang tersebut dalam Quran surat Fussilat ayat 1-13. Maka aku tutup mulutnya dan memintanya dengan hak kekerabatan agar ia berhenti. Dan sesungguhnya kamu sekalian mengetahui bahwa jika Muhammad berkata-kata, ia tidak pernah berdusta. Ia tidak pernah berdusta. Maka aku takut seandainya azab turun kepada kalian. Demikian tersebut dalam kitab Al-Bidayah juz 3 halaman 26. Abu Ya'la meriwayatkan hadis ini dan Jabir radhiyallahu an seperti hadis Abdul bin Humaid. Abdul Nuaim menyebutnya dalam kitab Ad-Dalail, yakni halaman 75, semisal itu. Dan Al-Haisami berkata dalam juz 6 halaman 20 dalam sanadnya terhadap Al-Ajlah Al-Kindi, dia dikuatkan oleh Ibnu Ma'in dan lainnya. Tetapi An-Nasai dan lainnya mendhaifkannya, sedangkan rawi-rawi lainnya kuat, yakni dapat dipercaya. Diriwayatkan oleh Abu Nuaim di dalam kitab Dalail An-Nubuwah dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa kaum Quraisy berkumpul untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang duduk di dalam masjid. Utbah bin Rabi'ah berkata kepada mereka, "Tinggalkanlah aku seorang diri agar aku dapat menemuinya dan berbicara dengannya. Barangkali aku terasa lebih akrab dengannya daripada kalian." Utbah segera bangun dan duduk berdekatan dengan Rasulullah SAW. Selain berkata, "Wahai keponakanku, aku melihat engkau berasal dari kaum yang paling terhormat dan punya kedudukan paling mulia di sisi kami. Namun engkau telah melakukan sesuatu kepada kaummu yang tidak pernah seorang pun melakukan hal itu kepada kaumnya. Jika engkau menginginkan harta dari cerita yang kau bawa itu, maka kaumnya akan mengumpulkan harta untukmu sehingga engkau akan menjadi orang paling kaya di antara kami. Jika engkau menginginkan kemuliaan, maka kami akan memuliakanmu sehingga tiada seorang pun di antara kaummu yang lebih mulia darimu, dan kami tidak akan membuat suatu keputusan tanpa persetujuanmu. Jika perbuatanmu itu disebabkan oleh kemasukan jin, lalu engkau tidak mampu menghindarinya, maka kami akan mengorbankan apa saja yang menjadi milik kami sehingga kami diberi kesempatan untuk mencarikan obat penyakitmu itu. Jika engkau ingin jadi raja, maka kami akan menjadikan engkau seorang raja." Mendengar kata-kata itu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau sudah selesai berbicara, wahai Abu Al-Walid?" "Ya," kata Utbah. Rasulullah SAW membaca surat Hamim As-Sadda
sehingga ketika Rasulullah SAW membaca ayat sajadah, beliau bersujud sedangkan Utbah meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya hingga Rasulullah SAW selesai membaca ayat itu. Kemudian Utbah bangun dalam keadaan tidak mengetahui jawaban apa yang akan dibawa, yang dia bawa ke tempat kaumnya berkumpul. Ketika kaumnya melihat Utbah, mereka berkata, sesungguhnya ia telah kembali dengan rupa yang berbeda dengan keadaan ketika akan pergi menemui Muhammad. Utbah duduk di antara mereka dan berkata, wahai kaum Quraisy, aku telah menyampaikan kepadanya apa yang kalian perintahkan. Ketika aku telah selesai berbicara, ia mengucapkan kata-kata yang demi Allah kedua telingaku belum pernah mendengarkan kata-kata seperti itu. Aku tidak mengetahui apa yang telah kusampaikan padanya. Wahai orang-orang Quraisy, taatilah aku pada hari ini dan kalian boleh menentangku pada hari berikutnya. Tinggalkanlah lelaki itu dan jauhilah ia. Demi Allah, ia tidak akan meninggalkan agamanya. Biarkanlah apa yang terjadi di antara ia dan seluruh bangsa Arab. Seandainya ia berhasil, maka kemuliaan akan menjadi kemuliaanmu dan keagungannya akan menjadi keagunganmu. Jika mereka berhasil mengalahkannya, maka kalian sudah dijaga darinya melalui tangan orang lain. Mereka berkata, kamu telah condong pada Muhammad dan masuk agamanya, hai Abu Al-Walid. Demikian disebutkan oleh Ibnu Ishaq secara lengkap seperti disebutkan dalam kitab Al-Bidayah juz 3 halaman 63, dan Al-Baihaqi juga meriwayatkannya dengan singkat dari hadis Ibnu Umar. Ibnu Katsir berkata dalam kitab Al-Bidayah juz 3 halaman 64, hadis ini gharib sekali dalam sanad ini. Hadirin kaum muslimin dan para pendengar di mana saja berada, demikian ulasan singkat yang saya berikan kepada Anda semuanya, mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.